Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya perkenalkan nama saya Asmin Solehadi. Saya dari Fakultas Agama Islam Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan sedikit mewawancari tentang bagaimana sih proses dalam mengajar anak-anak TPA atau bagaimana tentang proses pengajaran PAI atau guru-guru yang berada dalam staf pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya dengan Bapak Kaimin nih. Nah, di sini saya akan berwawancara dengan Bapak Kaimin mengenai tentang mungkin beliau sudah berpengalaman dalam mendidik anak-anak TPA. Kami akan mewawancari beliau tentang bagaimana sih perkembangan anak-anak ketika masih anak-anak remaja itu, atau mungkin anak-anak TPA yang masih kecil-kecil itu, bagaimana cara pengasuhannya agar anak-anak itu bisa sampai ke dalam mau mengajari ilmu dan agama, ataupun yang sekarang ini mungkin paling minim mengajari Al-Quran. Ya, mungkin dari pengalaman Bapak ini kami sampaikan. Ya, terima kasih atas kunjungannya Saudara Soleh. Ya. Di sini bagaimana supaya kita bisa, taruhlah pertama kali kita mendirikan atau anak-anak TPA, mendirikan TPA. Gitu. Memang pertama kali memang kalau kita bayangkan sulit sekali untuk menarik anak-anak untuk belajar Al-Quran kan gitu. Awalnya ya, itu walaupun ada satu anak itu tetap kita ajari, kita tarik ke musola atau ke tempat yang lain bisa ya, untuk diajari cara membaca Al-Quran pakai metode apapun. Kebetulan saya di sini memakai metode Iqra ya, yang memang sejak lahirnya Iqra saya mengikuti Iqra ya. Itu jadi pertama kali hanya satu anak dulu itu. Terus anak itu saya tawari gimana ngaji sama Pak Min, mau kan. Ternyata anaknya mau, hanya satu anak. Terus setelah selesai saya beri tugas anak itu, kamu cari dua anak ya, cari dua anak untuk kita ajak ngaji di sini. Kan semakin banyak temannya kan semakin asik, saya bilang gitu. Nah, akhirnya anak itu betul di rumah mencari temannya. Besoknya datang 3 anak. Nah, 3 anak kita olah, kita ajari Iqra, kita tahfidz dari apa itu surat Anas dan sebagainya. Nah itu setelah selesai kita beri tugas lagi semuanya. Nanti satu anak tolong mencari teman 2. Nah itu. Dan kebetulan banyak anak di sini. Tuh. Anak itu besoknya membawa 2 anak. Jadi menjadi 6 sama 9 anak. Nah, sampai begitu seterusnya. Nah, yang saat sekarang ini ya, anak-anak yang ngaji di sini berbagai umur, maksimal umur SMP mulai dari PAUD. Nah, jadi ada yang PAUD, ada yang TK, ada yang SD kelas 1 sampai kelas 6, dan juga ada yang SMP. Ada yang SMP. Dan alhamdulillah selama saya mengajar pakai metode Iqra itu sudah banyak menghasilkan kader dan itu kita perlu generasi-generasi yang juga mau mengajar Al-Quran kan gitu. Terus sampai sekarang alhamdulillah sudah punya kader yang sudah ada S1, S2, bahkan doktor kan gitu. Sejak awal berdirinya TPA kan gitu. Mungkin untuk berdirinya TPA itu dimulai tahun berapa, dan di situ apakah ada kesulitan atau problem dalam mengajar anak, dan bagaimana cara menanganinya? Kalau masalah berdirinya itu tahun 90 ya. Di sini sudah berdiri TPA Al-Amin. Terus dulu muridnya banyak sekali. Dalam satu desa itu ada sekitar
70 sampai 80 santri dulu itu. Terus karena ada ujian kita sendiri, dulu masih muda, itu harus menikah. Setelah menikah saya harus mencukupi keluarga. Setelah itu ada transmigrasi, saya transmigrasi ke Maluku. Nah, terus di sana 7 tahun pulang lagi ke sini, tapi TPA tetap berjalan, tapi ada generasi yang melanjutkan TPA. Dan juga alhamdulillah sampai sekarang. Nah, setelah tahun 2000 saya pulang dari Maluku itu, kita diajak oleh teman-teman PAI ya, itu untuk mendirikan madrasah diniyah. Nah, dan alhamdulillah sejak itu juga kita mendirikan madrasah diniyah yang bekerja sama dengan SDN Woneng 1. Jadi tugas kita dakwah di sini, di mana banyak anak itulah kita terjun di situ. Dan kebetulan anak-anak di desa kami ini yang banyak itu di SDN Desa Muneng. Berarti kita harus mendatangi SD itu untuk kita kerjasama mendirikan ngaji di situ. Dan untuk kesulitan anak itu ya relatif ya. Anak itu sifatnya seperti itu, mintanya dikasih disayang, gitu. Kasih dikasih sayang dan tidak boleh dikasar. Di sini kita belajar sambil bermain. Jadi belajar sambil bermain. Nanti setelah belajar bermain mau sorokan itu juga bermain dulu. Tapi kita nggak apa-apa, itulah jiwa anak. Yang penting kita kasih saran terus. Kemudian mungkin pandangan Bapak terhadap anak-anak yang sekarang ini mungkin di sekitar lingkungan ini, apakah bagaimana pandangan Bapak terhadap anak-anak yang sekarang ini, mereka yang tidak mau mengaji atau mereka mungkin sulit untuk atau gengsi dalam belajar? Sebetulnya gini ya, anak itu tergantung lingkungan. Lingkungan itu kan lingkungan keluarga. Itu bagaimana basicnya tentang Islam ya. Dorongan orang tua kepada anak untuk mengaji itu memang penting sekali. Nah, bisa kita lihat keluarga yang terus memberi arahan kepada anaknya untuk mengaji itu alhamdulillah juga bisa mengaji. Tapi juga ada anak yang keluarga yang acuh tak acuh kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya, ngaji karepmu ora karepmu kan gitu katanya orang Jawa kan gitu. Itu juga mempengaruhi. Tapi kita tidak patah semangat. Makanya anak-anak yang di SD itu kalau kita tidak datang ke SD itu mungkin tidak mengaji. Makanya kita sebagai dai kita mendatangi di mana banyak anak. Nah, makanya kita datang ke SD, kita mengalahi ke sana. Dan tidak mungkin kalau anak-anak SD suruh datang ke rumah kita, nggak mungkin. Nah, itu. Jadi mereka belum sadar, kitalah yang sadar, kita ke sana kan itu. Jadi kita bekerja sama dengan guru-guru SD untuk memotivasi anak-anak SD untuk mau belajar Al-Quran kan gitu. Nah, mungkin untuk alasan Bapak dulu itu waktu muda, alasan mengapa sih ingin terjun ke dunia pendidikan agama Islam? Ya karena kita pertama kita takwa Allah, ya. Takwa kepada Allah. Yang kedua, sebaik-baik ilmu itu kan ilmu yang diamalkan. Dan katanya Rasulullah itu balighu ani walau ayat kan, sampaikanlah walaupun satu ayat kan itu. Dan saya berkomitmen dalam hidup saya karena kita takwa Allah, gitu, dimanapun kita berada, disitulah syariat kita junjung. Berarti kalau kita sudah komitmen seperti itu, dimanapun kita berada, di situ pasti ada ngaji. Ya pada waktu di Maluku dulu itu di sana sudah saya dirikan TPA, kita dirikan TK kan itu, karena semboyan kita seperti itu kan. Nah kita merasa takwa Allah itu adalah takwa kepada Allah. Makanya dimanapun kita berada, kita tetap berdakwah. Kan itu. Nah mungkin yang selanjutnya, kita kan sebagai mahasiswa dan masih pemula dalam mendalami sebagai pendidikan agama Islam untuk mengajarkan anak itu,
Mungkin ada saran dan motivasi Bapak kepada pelajar seperti saya ini untuk biar girohnya ini menambah semangatnya biar terjun ke dunia pendidikan. Mungkin motivasi dan sarannya. Kalau motivasi dari saya tentang giroh untuk mengajar al-Islam, mengajar Al-Quran, ya, itu barang siapa menghidupi agama Allah, di situ Allah akan memberi kehidupan kita pada kita. Nah, itu. Pemikiran para pemuda itu kan dunia, rata-rata kan dunia, yang dipikirkan kan dunia. Nah, itu sudah barang tentu kalau kita yakin kepada Allah, kalau kita memperjuangkan agama Allah, berarti Allah yang memberikan kita. Nah, itu. Jadi jangan takut kalau nanti kita tidak bisa mendapatkan harta. Jangan takut kalau tidak mendapatkan kerjaan. Jangan takut kalau kita tidak makan dan sebagainya. Nah, yang penting kita berjuang, ya, mengajar dan mengajar. Nah, itu. Jadi jangan takut. Kalau kita sayang kepada Allah, berarti Allah pasti lebih sayang kepada kita. Nah, itu contohnya kita sendiri. Kita memang komitmen, ya, komitmen seumur hidup saya memang untuk mengajar anak-anak. Kalau mengajar itu mahasiswa saya nggak bisa, karena sudah pendidikan saya kan masih hanya sampai SLTA itu. Semampu saya mengajar Iqra, ya pakai Iqra'an itu. Jadi saran saya kepada semua mahasiswa, termasuk antum ya, masalah ya, itu tetap saya semangat mengajar, jangan takut kita tidak makan. Nah, itu jangan takut kita. Alhamdulillah, ya, kita komitmen, kita istiqomah mengajarkan, Allah memberi kehidupan kepada kita. Nah, Allah memberi kehidupan kepada kita. Bisa antum lihat sendiri, dan mungkin di jalan ini, di lingkungan ini, ya, dulu kita termasuk yang paling miskin. Tapi setelah kita komitmen itu, Allah memberi jalan kepada kita. Alhamdulillah. Kebanyakan kita kan berpikiran bahwasanya nanti kalau mengajarkan kita dapatnya dari mana. Nah, itu. Karena tidak disadari bahwasanya Allah itu sebenarnya menolong kita. Iya. Nah, itu. Dan itu datangnya rezeki itu dari mana saja, tidak pernah kita duga-duga. Nah, itu. Dan itu saya sering mengalami. Pertama, alhamdulillah sampai umur 61 tahun seperti ini kita masih sehat walafiat. Dan saya belum pernah tidur di rumah sakit. Alhamdulillah. Seperti itulah Allah menyayangi kita, karena kita sayang kepada Allah. Dan mudah-mudahan nanti antum yang muda-muda bangkit, dan mengajar pun tidak harus anak-anak, ya, kita sambil jalan, sambil dagang, sambil olahraga, sambil kita bisa mengajar kan. Mungkin yang terakhir, pesan Bapak pribadi sendiri kepada kami atau staf-staf guru pendidikan yang lainnya agar mereka tetap istiqomah dalam menjalankan dan mengajar agama ataupun Al-Quran. Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah bahwa Allah akan menolong umatnya yang memperjuangkan agama Allah. Yakin, saya yakinnya. Jangan sampai bimbang. Jangan sampai bimbang. Kalau kita hanya khusus ngaji pun, kita akan diberi rezeki oleh Allah. Sudah banyak ya, Bang? Iya, sudah banyak. Pasti diberi jalan oleh Allah. Entah nanti Allah itu secara bagaimana, kita nggak tahu. Jadi rencana Allah bagaimana kita tidak tahu. Ternyata seperti saya ini bukan pegawai negeri, bukan, kita hanya oleh Allah ditunjukkan untuk membuat tempe keripik. Karena dulunya juga semua sudah saya coba. Dan ternyata disitulah Allah memberikan rezeki supaya saya bisa tetap mengajar. Dengan itu kan. Ya. Mungkin sekian dari kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk selalu belajar, jangan sampai putus asa ketika kita belajar, apalagi yang diajarkan ini adalah ilmu agama. Dan ingat bahwasanya ketika kita mengajar, menyampaikan ilmu itu adalah sebuah kewajiban kita. Dan ketika kita mengajarkan itu, kita berpikir untuk mendapatkan pahala, bukan hanya yang lain. Kalau yang lainnya itu hanya sebuah rezeki yang mungkin Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Nah, jadi itu pesan kami dari saya, dan pada Pak Emin kami terima kasih banyak atas waktunya, guys. Iya, iya, iya. Waktunya, bagi teman-teman yang masih belajar ataupun yang masih ragu dalam pendidikan agama Islam, ataupun dalam mengajarkan anak-anak yang kecil itu, kita harus tetap semangat, jangan sampai kita ini putus asa, karena generasi muda itu dimulai dari anak-anak. Apabila ketika anak-anak dari sejak kecil anak-anak sudah mulai bermalas-malasan, maka anak itu cenderung dewasanya dia juga bermalas-malasan. Apalagi anak-anak seperti sekarang ini, kok kita lihat lingkungan jarang yang ngaji, itu ya musibah besar ketika nanti sudah datang dewasa. Mungkin sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube kami hanya di Unko. Di mana lagi kalau bukan Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Ponorogo. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.